Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mawangi Dewi Lestari Ningrum dengan NPM 185030081 asal Universitas Pasundan. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas pragmatik. Semoga materi yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait implikatur. Yang pertama ialah definisi implikatur percakapan. Untuk memahami makna tersirat suatu ujaran sangat diperlukan adanya pemahaman tentang implikatur, yakni latar belakang pengetahuan yang dibagikan oleh para partisipan komunikasi untuk menjembatani terjadinya pemaknaan terhadap ujaran yang disampaikan dalam aktivitas komunikasi. Implikatur lazim dibedakan menjadi implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Dalam hal ini, makna tersirat dalam suatu percakapan disebut sebagai implikatur percakapan. Dengan kata lain, implikatur percakapan dapat dikatakan juga sebagai suatu proposisi atau pernyataan implikatif, yaitu tentang hal yang mungkin diartikan, disiratkan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dari apa yang dikatakannya. Hal ini disampaikan oleh Gris tahun 1969 halaman 47 dalam Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 82. Makna tersirat atau implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan dan atau wacana tulis. Istilah lain yang sering digunakan sebagai padanan implikatur adalah ungkapan tidak langsung, yakni makna ungkapan yang tidak tercemin secara literal dalam kosakata yang diujarkannya. Hal ini disampaikan oleh Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 82. Selanjutnya ialah ciri-ciri implikatur menurut Kruse yang bisa dilihat dalam bukunya Bahari dan Juansyah halaman 90-95 tahun 2017. Yang pertama, cirinya ialah bergantung konteks. Ungkapan dengan makna tunggal diungkapkan dengan proposisi yang sama dapat melahirkan implikatur percakapan yang berbeda sesuai dengan konteks yang melatari tuturan tersebut. Contohnya, dalam 1A, X mengatakan antar saya ke kampus yuk, Y menjawab saya sakit. Sedangkan 1B, X mengatakan kenapa kemarin kamu nggak kuliah, Y menjawab saya sakit. Pada contoh 1A, kalimat saya sakit yang dituturkan Y sebagai jawaban atas ajakan X mengandung implikatur percakapan bahwa Y menolak ajakan X untuk pergi menemaninya ke kampus. Sementara itu, percakapan 1B, kalimat saya sakit dituturkan Y sebagai jawaban atas pertanyaan X mengandung implikatur yang berbeda dengan tuturan Y pada contoh 1A. Sekalipun tuturan Y pada contoh 1A dan 1B memiliki proposisi yang sama, yaitu saya sakit, namun implikatur percakapan tuturan tersebut berbeda. Dalam contoh 1B, tuturan Y mengandung implikatur percakapan bahwa Y beralibi terkait dirinya yang tidak kuliah pada saat kemarin. Perbedaan implikatur dari proposisi yang sama dapat terjadi karena contoh 1A dan 1B memiliki konteks yang berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikatur percakapan sangatlah bergantung pada konteksnya. Ciri yang kedua ialah dapat dibatalkan. Makna tuturan yang mengandung implikatur percakapan dapat dibatalkan dengan kehadiran materi atau informasi tambahan. Proses pembatalan melalui informasi tambahan dapat dilihat dalam contoh berikut. 2A, saat X mengatakan, Pak, waktu kemarin Bu Ishak jadi nggak mengembalikan uang pinjamannya? Y1 menjawab, Bu Ishak minta waktu untuk mengembalikan uang pinjamannya itu. Y menjawab lagi, tapi sebagian uang pinjaman itu sudah dibayarkan Bu Ishak kemarin. Jika diandaikan X adalah istri dari Y, maka jawaban 2A, Y1 mengandung implikatur percakapan, yaitu bahwa Bu Ishak belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan alasan membutuhkan waktu untuk mengembalikan uang pinjamannya itu. Sementara itu, tuturan yang terdapat pada 2A Y2
merupakan informasi tambahan yang secara otomatis membatalkan implikatur yang terdapat dalam tuturan 2A-Y1, yaitu Bu Ishak belum mengembalikan uang pinjaman karena masih membutuhkan waktu, sebab dalam 2A-Y2 terdapat informasi yang menyebutkan bahwa Bu Ishak sudah mengembalikan sebagian uang yang dipinjamnya. Ciri yang ketiga ialah keterikatan. Isi proposisi yang sama dengan konteks yang sama akan menghasilkan implikatur percakapan yang sama, apapun bentuknya. Hal ini berarti bahwa implikatur percakapan terikat pada makna dan bukan pada bentuk. Contoh, X mengatakan, "Sudahkah kamu membereskan meja dan mencuci piring?" Y1 menjawab, "Saya sudah membersihkan meja." Dan menambahkan lagi, "Saya sudah menyimpan semua barang yang ada di atas meja." Kedua respon yang diungkapkan Y mengimplikasikan bahwa Y tidak mencuci piring. Implikatur dalam kasus seperti di atas disebut tidak terikat. Hal ini berbeda dengan implikatur konvensional. Pada contoh 3B, John tidak berhasil berjalan sampai ke persimpangan. 3C, John berusaha untuk berjalan sampai ke persimpangan. 3D, John tidak berjalan sampai ke persimpangan. Implikatur dari ketiga kalimat tersebut adalah John tidak sampai ke persimpangan. Walaupun ada tiga bentuk kalimat yang berbeda, namun implikatur dari ketiga kalimat tersebut terikat kepada bentuk kata yang terdapat di dalam kalimat tersebut, yaitu tidak sampai ke persimpangan. Ciri yang keempat ialah dapat diperhitungkan. Implikatur percakapan harus dapat dikalkulasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang dapat dinyatakan dan didasarkan pada makna konvensional yang diiringi oleh informasi kontekstual. Kebenaran isi implikatur tidak bergantung pada apa yang dikatakan, tetapi dapat diperhitungkan dari bagaimana tindakan mengatakan apa yang dikatakan. Contohnya, 4A, X mengatakan ibu datang, Y menjawab sembunyikan rokoknya. Dalam konteks itu, kalimat yang dituturkan Y mengandung implikatur percakapan yang bermakna perintah agar rokok yang sedang dinikmati oleh X dan Y disembunyikan sekaitan dengan kedatangan ibunya. Artinya, tindakan menyembunyikan rokok ini dapat diperhitungkan sebagai akibat dari tindakan mengatakan apa yang dikatakan. Ciri yang kelima ialah non-konvensional. Implikatur percakapan mempersyaratkan makna konvensional kalimat yang dituturkan atau apa yang dikatakan, tetapi isi implikatur tidak termasuk dan tidak sesuai dengan makna konvensional kalimat tersebut. Dalam hal ini, apa yang dikatakan berdimensi makna konvensional sesuai dengan kata-kata yang membentuknya, sementara apa yang dimaksudkan yang secara implisit terkandung dalam kalimat yang dituturkan memiliki dimensi makna non-konvensional, yaitu makna yang berbeda dengan makna konvensional kalimat yang dituturkan. Contohnya pada 5A, X mengatakan, "Cobain kue ini, enak gak?" Y menjawab, "Saya lagi puasa." Dalam hal ini, kalimat yang disampaikan Y kepada X secara implisit mengandung maksud bahwa Y menolak mencicipi kue yang disajikan X. Artinya, Y tidak dapat mengabulkan permintaan X. Penolakan ini merupakan implikatur atau maksud implisit karena tidak sesuai dengan makna konvensional kata-kata yang membentuknya. Inilah yang dimaksud bahwa implikatur bersifat non-konvensional. Ciri yang keenam ialah ketidaktentuan. Implikatur percakapan tidak dapat diberi penjelasan secara spesifik dan pasti karena implikatur bersifat tidak pasti. Ketidakteraturan ini disebabkan sifat implikatur yang terikat konteks. Dalam hal ini, preposisi bentuk yang sama akan memiliki implikatur yang berbeda. Contohnya dalam 6A, X mengatakan, "Kamu sudah mengumpulkan persyaratannya?" Y menjawab, "Banyak keponakanku di rumah." Sedangkan 6B, X mengatakan, "Saya boleh menginap di rumahmu?" Y menjawab, "Banyak keponakanku di rumah." Kalimat "banyak keponakanku di rumah" yang dituturkan Y dalam contoh 6A dan 6B memiliki proposisi bentuk yang sama, namun implikatur percakapan dari kedua kalimat tersebut berbeda.
Dalam contoh 6a, implikatur tuturan Y adalah konfirmasi bahwa Y belum mengumpulkan persyaratan seperti yang dimaksudkan X untuk dikumpulkan karena di rumah Y ada banyak keponakan, sehingga tidak memungkinkan untuk Y menyusun persyaratan yang dimaksud X di tengah banyaknya keponakan Y yang berkumpul di rumahnya. Sementara dalam contoh 6b, implikatur percakapan adalah penolakan atas permintaan X yang ingin menginap di rumah Y. Percakapan tersebut menunjukkan bahwa implikatur percakapan bersifat tidak tentu, sekalipun bersumber dari proposisi bentuk yang serupa, karena yang menentukan pemaknaan implikatur percakapan adalah konteks. Berdasarkan paparan tersebut, maka Gris dalam Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 85 membedakan dua macam implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Implikatur konvensional adalah makna implisit yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan karena adanya pelanggaran terhadap prinsip percakapan. Berbeda dengan implikatur konvensional, implikatur non-konvensional merupakan implikasi makna tersirat dalam suatu percakapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.